Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang akidah Sufi dan Syiah. Wajah Sufi meniru-niru Syiah ataukah sebaliknya? Saya ingin mengangkat bahwasanya sebenarnya ada kesamaan besar antara akidah Syiah dengan akidah orang-orang Sufi yang suka beribadah di kuburan. Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dia menyatakan pertama, Rasulullah SAW melarang sholat dalam kuburan, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Sedangkan mereka sholat di kuburan. Rasulullah melarang mereka sholat di kuburan. Rasulullah melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang ketiga, Rasulullah melarang menyalakan lampu di atas kuburan, mereka menyalakan lampu di atas kuburan. Yang keempat, Rasulullah melarang kuburan dijadikan id, dia senantiasa jadi tempat perayaan di kuburan, datang terus-terusan, mereka menjadikan kuburan sebagai perayaan. Rasulullah memerintahkan untuk meratakan kuburan sebagaimana perintah Nabi terhadap Ali bin Abi Thalib, justru mereka meninggikan kuburan. Yang keenam, Rasulullah SAW melarang untuk mengapuri, menyemeni kuburan, mereka menyemeni kuburan, bahkan meninggikan kuburan. Yang ketujuh, Rasulullah SAW melarang untuk menulis di atas kuburan, mereka menulis di atas kuburan. Yang kedelapan, Rasulullah melarang untuk ditambah di atas kuburan pasir selain dari kuburan tersebut, mereka tambah pasir sebanyak-banyaknya. Kenapa? Pasirnya diambili, ya, diambili karena untuk keberkahan. Terus bagaimana ya? Seluruh hadis-hadis yang berkaitan dengan kuburan dilawan. Oh, nggak ngaji ini, celeng, berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siap wain. Kalau kita perhatikan dengan jujur teman-teman, banyak orang itu mengira Sufi dan Syiah itu dua dunia yang sangat berbeda. Sufi itu dianggap bagian dari Sunni, sedangkan Syiah dianggap kelompok luar. Tapi kalau kita bongkar lapisan demi lapisan, justru kita akan menemukan bahwa di tingkat akidah dan cara berpikir spiritualnya ada banyak sekali titik temu yang sangat dalam dan berbahaya teman-teman. Ini bukan soal zikir atau pakaian, tetapi soal bagaimana mereka memandang Allah, wahyu, manusia suci, dan kebenaran. Di dunia tasawuf ekstrim dikenal konsep wali kutub, gaus, abdal, mujabah, orang-orang suci yang dianggap menjadi poros alam semesta. Mereka itu diyakini mengatur rezeki, menurunkan hujan, menghilangkan bencana, bahkan mengatur hati manusia. Dalam Syiah, teman-teman, juga memiliki konsep seperti ini yang hampir identik dengan imam maksum. Imam bukan sekedar ulama, tetapi makhluk yang suci yang dapat memberikan ilmu secara langsung dari Allah. Tidak bisa salah dan menjadi perantara antara Allah dan makhluknya. Ini adalah sebuah kesamaan yang sangat fundamental teman-teman. Keduanya membuat kelas manusia setengah ilahi. Dalam tauhid Islam, hanya Allah yang dapat mengatur alam semesta. Tidak ada wali, imam ataupun makhluk yang suci yang mengatur rezeki ataupun takdir. Tetapi dalam dunia tasawuf yang ekstrim dan Syiah muncul sistem kosmologi spiritual. Alam ini seperti kerajaan gaib yang dijalankan oleh manusia-manusia suci. Ini persis logika Syiah tentang imamah dan tasawuf tentang kewalian teman-teman. Lalu lihat bagaimana mereka memandang ilmu agama. Dalam Islam, Al-Quran dan As-Sunnah itu dipahami dengan ilmu, sanad, dan kaidah. Tetapi dalam tasawuf ekstrim, ilmu tertinggi justru datang dari kasyaf, ilham, mimpi, dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wali bisa tahu kebenaran tanpa dalil. Dalam Syiah pun, para imam juga menerima ilmu laduni dan warisan rahasia dari Nabi. Kebenaran tidak lagi diukur dari dalil teman-teman, tetapi dari siapa yang mengucapkannya. Inilah akar otoritarisme spiritual. Kalau seorang syekh ataupun imam dianggap maksum atau maksum secara spiritual, maka semua ucapannya menjadi kebenaran yang mutlak. Murid atau pengikut tidak boleh membantah. Ini sama persis dalam Sufi tarekat yang ekstrim dan dalam Syiah. Keduanya membangun agama berbasis figur suci, bukan berbasis dalil teman-teman. Sekarang kita lihat konsep nur atau cahaya ilahi. Dalam banyak ajaran tasawuf ekstrim, Nabi Muhammad bukan hanya manusia, tetapi manifestasi cahaya Tuhan.
Bahkan ada doktrin Nur Muhammad yang menjadi asal semua makhluk. Dalam Syiah, para imam juga diyakini berasal dari cahaya yang sama, teman-teman. Mereka bukan manusia biasa, mereka makhluk bereksistensi yang sudah suci sebelum lahir. Ini bukan Islam, ini mistisme. Dari sinilah lahir pengkultusan kubur. Sufi ekstrim membangun makam wali, diziarahi, dimintai berkahnya, didoakan agar hajatnya dikabulkan. Dalam Syiah, makam imam menjadi pusat ibadah dan doa, teman-teman. Orang datang ke Karbala, Najaf, Qum untuk menangis, memohon dan meminta syafaat langsung. Pola yang sama mengganti hubungan langsung dengan Allah menjadi hubungan lewat manusia yang telah mati. Perhatikan juga, teman-teman, cara mereka memandang penderitaan dan tragedi. Syiah menjadikan Karbala itu sebagai teologi kesedihan, tangisan, menjadi ibadah. Dalam tasawufnya ekstrim, penderitaan dan fana juga dimitoskan. Semakin sakit, semakin suci. Semakin menderita, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini agama emosi, bukan wahyu, teman-teman. Dalam kedua sistem ini, teman-teman, syariat akhirnya dipinggirkan. Dalam Syiah, ketaatan kepada imam lebih penting daripada teks. Dalam tasawuf ekstrem juga, setelah sampai derajat ma'rifat, syariat itu tidak dianggap lagi penting. Ada sufi yang mengajarkan sholat bisa gugur bagi wali. Ada Syiah yang membolehkan dusta demi imamah. Keduanya mengorbankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala demi figur yang suci. Yang paling berbahaya, teman-teman, baik Syiah maupun sufinya ekstrim sama-sama membuka pintu agama batin. Ada makna rahasia yang hanya diketahui oleh kalangan elit saja. Al-Quran punya tafsir zahir untuk awam dan tafsir batin untuk orang yang khusus. Ini sama persis dalam Syiah Batiniyah dan tarekat sufi. Agama menjadi teka-teki elit, bukan petunjuk untuk semua manusia. Itulah sebabnya dalam sejarah banyak tarekat sufi menjadi pintu masuk ideologi Syiah. Di Iran, Syiah naik ke tampuk kekuasaan melalui tarekat Safawi. Di banyak negeri, ajaran imamah diselipkan lewat tasawuf. Karena secara struktur teologi, mereka itu sudah cocok, teman-teman. Jadi kalau ada orang berkata sufi itu sunni, Syiah itu beda. Itu hanya di permukaannya saja. Di dalam cara berpikir mereka tentang Tuhan, manusia yang suci, wahyu, dan kebenaran sangat mirip. Keduanya membangun agama yang bergeser dari tauhid yang murni menuju pengkultusan spiritual. Inilah sebabnya mengapa dakwah tauhid selalu ditentang oleh dua kelompok ini. Karena dakwah tauhid itu menghancurkan perantara, menghancurkan wali yang dianggap suci, menghancurkan imam-imam mistik, dan mengembalikan manusia langsung kepada ajaran Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau umat tidak sadar, mereka akan sibuk dengan zikir di kuburan dan menangis di makam, tetapi lupa bahwa Islam itu datang untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata, bukan kepada manusia yang suci, yang hidup ataupun yang mati. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.